Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Saya akan bicara tentang manfaat YouTube ya. Ini YouTube. Oh ya, sebelumnya saya ingin menyapa Beat listeners yang berbahagia di seluruh 5 benua. Selamat menunaikan atau selamat menjalani Idul Fitri ya. Maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim ya. Mohon maaf untuk semua yang mendengar suara saya dan menonton suara saya di Pramuko. Mohon maaf lahir batin, mungkin banyak sekali kekeliruan ya selama saya menjadi YouTuber, dan juga semoga kita diterima oleh Allah ya amal-amal selama bulan puasa, sholat tarawih kita, sholat 5 waktu kita, zakat fitrah kita, dan lain-lain. Semoga menjadi amal soleh ya, dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Orang masih ragu-ragu ya terhadap YouTube ya. 3 bulan lagi usia saya itu 59 tahun, dan saya mulai menjadi YouTuber itu pada usia 58 tahun ya. 522 hari yang lalu, mulai tanggal 24 Desember 2018 ya. Jadi 57 lebih berapa bulan gitu ya. Dan hitungannya juga YouTuber pemula, sekarang sudah ada 820 video ya. Tapi sebenarnya kalau dihitung dari 2012 selama 6 tahun itu ada YouTuber saya, ada subscriber tuh hanya 38 buah ya, belum sampai 40 selama 6 tahun, karena nggak tahu manfaatnya YouTube. Sekarang kelihatannya sudah mulai mengerti bahwa YouTube itu bisa dipakai untuk alat menyebarkan inspirasi yang positif, ide-ide yang positif, ide-ide yang kreatif, ide-ide yang inovatif, ide-ide yang manfaat ke 5 benua. Dan ini masih belum disadari oleh sebagian besar kita ya, termasuk generasi muda juga masih menganggap enteng YouTube. Yang generasi tua seumuran saya di atas 50 juga masih ragu-ragu untuk menggunakan YouTube itu. Padahal ya, sampai sekarang saya hanya memakai 1 kamera tuh. Nah, yang kamera yang saya pakai untuk rekaman ini namanya mereknya Xiaomi ya, Redmi 6. Harganya waktu itu saya beli itu awal 2019 tuh kredit ya, 203.000 per bulan. Iya, 203.000 per bulan ya. Tapi kemudian dalam bulan keempat, karena saya ada penghasilan sekitar 21 juta, langsung kita lunas itu. Jadi nggak sampai 10 bulan. Karena uang dari Google AdSense itu yang diurus sama anak saya itu, saya nggak paham ya. Sampai sekarang nggak paham gimana cara ngurusnya. Ya sebenarnya sih teknis aja bisa lah anak-anak sekarang itu. Tapi yang pokok itu gini loh, para penonton ya. Ide itu tidak pernah mati ya, makanya cepat didokumentasikan lewat TV yang di tangan kita, di HP kita. Ini kan TV milik kita sekarang abad 21 ya. Sekarang ini hari Sabtu ya, tanggal 30 Mei ya, hari Sabtu ya, 2020. Abad 21 adalah abad YouTube ya. Hendaknya kita menjadi produsen, memproduksi ide-ide dan menyebarkan ide-ide ke seluruh dunia. Jangan hanya mengklik dan menikmati YouTube orang lain saja gitu loh. Sudah saatnya kita berbagi, sudah saatnya kita sharing, sudah saatnya kita juga ikut mengembangkan
apa gagasan-gagasan yang bisa mendorong dan mencerahkan, memotivasi orang ya. Lewat ini saya rekaman di satu tempat yang sederhana ya, ada penerangannya, itu lampu itu ya, lampu apa namanya itu tuh, lampu studio apa, beli kan udah punya duit ya, beli 400.000. terus sekarang baru beli ini apa, tripod Excel 179. terus ini pakai ini sekarang nih, pakai dipasang di sini pakai apa, kabel ini apa namanya, kayak gini loh ya, bukan wireless nih, ada mic-nya supaya suaranya lebih jernih. Ini beli, ini bukan beli, dikasih sama Pak Risa ya, yang pemilik dan pimpinan Beat Radio yang kemarin selama 2 tahun berturut-turut saya mengisi ceramah-ceramah atau obrolan menjelang buka puasa ya. Kemarin saya dibeli ini nih ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Risa, dan juga terima kasih ya kepada seluruh donatur yang sudah kemarin ngirim dana-dana untuk membeli apa, program beras for yatim du'afa ya. Alhamdulillah, moga-moga semua amal bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik kakak semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 9 pekan kemarin kita menyalurkan 1 pekan 100 karung ya. 1 karung 5 kilo. Jadi 1 minggu 100 kali 5 kilo 500 kilo, setengah ton kali 9 4,5 ton beras yang sudah kita kumpulkan berkat ya, wasilahnya lewat YouTube ya. Donasinya dari seluruh dunia kita salurkan untuk masyarakat di Tajur, kampung Tajur ini. Jadi YouTube ini multifungsi ya, untuk pengembangan diri, untuk pengembangan gagasan, juga untuk bisa mengajak orang kepada kebaikan ya, memberikan beras untuk orang-orang yang kelaparan. Kemarin tuh zaman PSBB yang apa, yang bantuan itu nggak pernah datang ya, baru kemarin datang sekali. Saya dengar seminggu sebelum ini, sebelum lebaran datang itu, 1 kakak isinya 220 kakak ya, 120 kakak. Bantuan yang hadir itu 10%-nya untuk 12 kepala keluarga. Isinya ya, yang lain nggak kebagian, padahal banyak yang perlu ya. Tapi berkat dari bantuan apa, donasi yang kemudian jadi beras dari bapak ibu semua itu, alhamdulillah mereka terbantu. Tiap minggu dapat 5 kilo ya, sangat membantu kata mereka ya. Ya, untuk janda du'afa, orang yang kehilangan pekerjaan hariannya, banyak yang dirumahkan itu ya. Nah ini YouTube, sekali lagi saya hanya ingin sharing, manfaatkan YouTube untuk pengembangan diri, untuk pengembangan masyarakat, dan juga untuk menetralisir ya ide-ide yang negatif. Kita selalu memberikan perspektif yang bisa mencerahkan, terutama perspektif sejarah yang coba saya bikin dengan pendekatan itu dalam YouTube saya, terutama kalau bicara tentang soal problematika pengelolaan kekuasaan ya. Karena kekuasaan kalau tidak dikontrol, tidak diingatkan, itu berbahaya, bisa membuat sengsara jutaan orang. Surat keputusan yang suka dibikin oleh penguasa itu loh, dengan gagah ya, ditandatangani tanpa terasa, itu menghancurkan, membuat hati banyak orang itu susah ya, naik ini gitu kan. Ya itulah, kita moga-moga dengan YouTube ini kembali mengingatkan kita semua, ayo, intinya ayo pakai YouTube ini untuk saling mengingatkan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong 'alal birri wa taqwa, dalam tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan saling ta'awun, jangan saling bantu membantu, tolong menolong 'alal ismi, dalam persoalan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Itu dalam surat Al-Maidah ya.
Jadi ada panduan-panduannya kalau menjadi YouTuber, yaitu nilai-nilai Islam kalau memang kita sebagai seorang muslim ya. Makanya perlu juga Quran itu dibaca artinya, dipahami maknanya, kalau perlu dibuka tafsirnya gitu loh. Makanya saya heran kalau ada YouTuber atau ada orang-orang yang anti syariat Islam tuh aneh itu. Apanya anti syariat Islam lah? Makan tangan kanan, makan dengan mengucapkan bismillah itu syariat Islam. Kok dia itu anti? Mungkin maksudnya jangan sampai syariat Islam mengelola di tingkat kekuasaan dan politik ya, mungkin itu maksudnya. Tapi jangan mengambil separuh dan mengimani separuh dan kafir kepada hal yang lain. Dalam Islam kan harusnya diterima secara kafah, secara keseluruhan kan Islam itu ya. Jadi pikiran kita kadang-kadang terbelah ya, karena memang warisan dari pikiran-pikiran yang diwariskan oleh Sonokhargronya itu ya, penasihat Belanda bagaimana menaklukkan ya mujahidin Aceh ya. Itu lewat itu penasihat Sonokhargronya itu yang mengerti tentang Islam tetapi tidak beriman dan tidak taat pada syariat Islam, sehingga menjadi pandai Islam tapi kemudian dia menghancurkan Islam ya dengan kepandaiannya itu. Ya itulah yang kemudian kita lihat orang-orang yang anti syariat Islam seperti Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda dan lain-lain itu kan memiliki split of personality ya, kepribadian terbelah ya. Iya. Ya sudahlah, itu urusan mereka ya. Tapi kita ingatkan dengan YouTube itu hendaknya betul-betul kita untuk menyebarkan ilmu yang manfaat ya, dengan cara yang mudah. Dengan YouTube kan mudah. Ini sebentar lagi saya rekam, ini kan rekamannya habis ini saya upload sendiri, nggak pakai laptop ya, nggak pakai program apa-apa kecuali program KineMaster untuk bikin judul, untuk edit KineMaster ya, aplikasi untuk ngedit. Dan kemudian murah ya, murah dan mudah dilakukan sendiri. Dan kemudian ya tidak mahal, nggak perlu pakai laptop, hanya modalnya hanya HP itu, hanya HP. Ya semoga-moga ini bisa menginspirasi siapa saja yang menonton bahwa ayo kita pakai YouTube itu untuk masuk dalam pertempuran Ghazwul Fikr ya, pertarungan ideologi, pertarungan pemikiran. Karena orang-orang kufar itu juga memakai media untuk menghantam Islam ya. Orang-orang munafik di Indonesia itu banyak sekali menggunakan YouTube, channel-channel YouTube di samping TV-TV mainstream itu untuk menghantam Islam politik ya. Orang-orang kafir, orang-orang kufar, orang-orang munafik menggunakan YouTube siang malam karena ada kepentingan yang dibelanya, kepentingan bisnis dan kepentingan ekonomi. Dan hendaknya kaum beriman ya menggunakan YouTube untuk untuk menangkis kemungkaran ya, menyuruh kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Iya, lewat YouTube. Jadi prasyarat untuk menjadi YouTuber adalah memperbaiki diri sendiri dan menyesuaikan keinginan-keinginan kita terhadap keinginan Allah dan Rasulullah, sehingga kita perlu dituntut untuk selalu memperbaiki diri dan mempelajari Islam kembali, dan kemudian kita mengepakkan ya sayap-sayap harapan dan tunduk patuh kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Yudi Ramuko, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.